Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah YouTube ya. Datangnya hari kiamat adalah salah satu rukun iman yang wajib kita percayai. Hari kiamat adalah salah satu peristiwa besar yang akan terjadi dan tidak akan ada yang bisa menghindarinya. Tidak akan ada manusia yang selamat. Namun sebelum peristiwa itu ternyata akan terjadi perang terakhir. Siapakah lawan umat Islam dalam perang terakhir tersebut? Seberapa dahsyat perang terakhir yang akan terjadi itu? Dan kapankah perang terakhir itu terjadi? Simak dan tonton video ini hingga akhir. Peristiwa apa yang terjadi sebelum hari akhir datang? Sebelum dunia ini hancur, ada beberapa kejadian terlebih dahulu. Salah satunya adalah terjadinya perang besar. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan datang hari kiamat sehingga pasukan Romawi singgah di Amak atau ke desa Dabik. Kemudian datanglah kepada mereka pasukan tentara dari Madinah, dari kaum muslimin yang merupakan penduduk bumi yang terbaik pada waktu itu. Ketika mereka mengatur barisan satu sama lain, berkatalah pasukan Romawi, 'Biarkan kami memerangi orang-orang yang pernah melawan kami.' Lalu kaum muslimin menjawab, 'Tidak, kami tidak akan membiarkan teman-teman kami kalian perangi.' Dua perang yang akan terjadi sebelum kiamat adalah perang Al-Mahkamah Al-Kubra dan perang Armageddon. Lalu kapankah terjadi perang Al-Mahkamah Al-Kubra? Perang ini adalah perang besar pertama yang akan terjadi. Pada perang ini kaum muslimin akan menghadapi kaum Rum. Namun sebelum itu kaum muslimin akan melawan Jazirah Arab dan Persia. Ketiga peperangan ini akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Hal ini sesuai dengan hadis. Kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia hingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rum sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal sehingga Allah menangkan kalian atasnya." Hadis riwayat Muslim. Perang Al-Mahkamah Al-Kubra akan terjadi sebelum pembukaan kota Konstantinopel atau dikenal dengan nama Turki. Setelah itu maka keluarlah Dajjal yang akan menjadi lawan pada perang kedua. Awal mula pecahnya perang Al-Mahkamah Al-Kubra telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Makmurnya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah. Hancurnya kota Madinah adalah tanda terjadinya peperangan besar. Terjadinya peperangan besar adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel. Dan pembukaan Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Kemudian beliau menepuk-nepuk paha orang yang beliau ceritakan tentang hadis tersebut, atau dalam riwayat lain pundaknya. Kemudian bersabda, "Semua ini adalah sesuatu yang benar, sebagaimana engkau Mu'az bin Jabal sekarang berada di sini adalah sesuatu yang benar." Hadis riwayat Abu Daud. Saat perang Al-Mahkamah Al-Kubra, senjata yang digunakan bukan lagi senapan, meriam, tank, pesawat tempur atau senjata modern lainnya. Manusia akan kembali menggunakan pedang, busur, dan panah, mengendarai kuda dan berjalan kaki. Semuanya kembali ke tradisional, namun yang ikut andil dalam peperangan banyak orang, banyak jiwa yang gugur dan banyak darah yang tumpah. Kembalinya digunakan alat-alat tradisional dalam perang ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Imam. Beliau berkata, "Peperangan besar ini tidak lagi akan memakai segala senjata yang ada pada saat ini. Semua tidak akan dipakai lagi. Senjata-senjata modern ini tidak akan ada lagi pada saat pertempuran dahsyat dan peperangan besar tersebut. Yang ada hanya yang sudah dikenal pada setiap zaman seluruhnya, yaitu pedang dan sebagainya. Adapun senjata modern yang menyebar saat ini hanya akan bertahan sebatas waktu tertentu, kemudian akan selesai peran dan urusannya. Walaupun akan berperang dengan bangsa Rum, pada akhirnya kaum muslimin akan berdamai dengan mereka. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Kamu akan berdamai dengan Rum dalam keadaan aman, kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kamu mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tanda salib, seraya berkata, 'Salib telah menang.' Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya, lalu ia mendorongnya dan jatuh. Pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat, dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera. Tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Pada saat kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi, juga terjadi perdamaian dengan golongan Rum. Dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, "Di antara kamu dan orang-orang Rum akan berlaku 4 kali perdamaian. Pada kali keempatnya berlaku di tangan salah seorang daripada keluarga Heraklu. Perjanjian itu berterusan selama 7 tahun. Ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, 'Wahai Rasulullah, siapakah imam orang ramai pada hari itu?' Rasulullah SAW menjawab, 'Al-Mahdi, anak cucuku. Dia berumur 40 tahun, mukanya bagai bintang yang bersinar-sinar. Di pipi sebelah kanan terdapat tahi lalat hitam. Dia memakai 2 jubah katwaniyah bagaikan pemuda Bani Israel. Dia mengeluarkan gedung-gedung dan menaklukkan negeri-negeri syirik.' Siapakah bangsa Rum? Dalam hadis dimaksud adalah bangsa Romawi Timur. Pusat pemerintahannya pernah berada di Konstantinopel. Setelah Romawi Timur runtuh, pusat pemerintahannya berpindah ke Tsar Rusia. Tsar adalah asal kata dari kaisar yang mengadopsi sistem kekaisaran Romawi Timur. Lalu seberapa dahsyatkah perang terakhir itu?
Perang terakhir yang akan dihadapi umat muslim adalah perang Armageddon. Pada perang ini kaum muslim akan melawan Dajjal. Perang ini disebut perang Armageddon karena terjadi di Bukit Magedon, Palestina. Perang ini juga disebut dengan perang Gog Magog atau Ya'juj Ma'juj. Beberapa manuskrip yang ada di Timur Tengah menjelaskan bahwa Islam menyebut perang ini dengan Al-Majidun, kemuliaan, atau disebut dengan perang kemuliaan. Perang ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Semua negara akan terlibat. Nantinya terbagi menjadi dua kubu, yaitu golongan orang muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan golongan yang satunya adalah golongan orang kafir yang dipimpin oleh Dajjal. Di tengah peperangan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan dengan mengutus Nabi Isa alaihissalam. Tujuan turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah untuk membunuh Dajjal. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Nabi Isa alaihissalam turun di tengah golongan yang dimenangkan, berperang di jalan hak dan berkumpul untuk memerangi Dajjal. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Awanah, Ibnu Jarud dan Ibnu Hibban. Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih yang terletak di sebelah timur kota Damaskus di Syam. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga turunlah Isa bin Maryam. Maka berkatalah pemimpin mereka Al-Mahdi, "Kemarilah dan imamilah sholat kami." Ia menjawab, "Tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagian pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat ini." Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Ahmad. Wallahu a'lam.